Hujannya noisy kok. Enggak, Pak, enggak ada kedengaran apa. Oke, siap. Oke, selamat siang. Bisa absen di Oase ya. Ada satu butir kartu tulis di Oase. Silakan mengisi untuk bukti kehadiran. Dan kemudian saya hari ini sharing tentang sistem dispersi. Untuk kuliah farmasi fisika. Ya. Oke, kita langsung ngomongin tentang sistem dispersi. Jadi sistem dispersi itu hal yang penting dalam formulasi, terutama dalam sediaan yang terdiri dari beberapa sistem fase. Misalnya ada fase yang larut, ada fase yang tidak larut, atau dari kedua fase yang tidak saling campur yang memerlukan suatu sistem dispersi. Jadi kalau dari definisinya sendiri, dispersi adalah penyebaran yang merata dari dua buah fase. Jadi syarat sistem dispersi yang baik adalah homogen dan atau bisa dihomogenkan. Kedua fase yang dimaksud adalah fase saat yang didispersikan atau saat terlarut, dikenal dengan istilah fase terdispersi atau fase dalam, dan kemudian ada fase pendispersi atau pelarutnya, yang dikenal dengan istilah medium pendispersi atau fase luar. Gampangnya gini, kalau misalnya ada suatu sediaan atau ada suatu minuman deh, misalnya apa, Marimas lah gitu, atau Nutrisari boleh juga, biar mahalan dikit. Di sini oke. Oke, saya stop sharing dulu. Sharing sistemnya hang. Oke, saya lanjutkan. Misalnya di sini adalah suatu minuman, Marimas atau Nutrisari. Serbuk Marimasnya itu adalah fase yang didispersikan, sedangkan air adalah fase pendispersi, itu gampangnya. Begitu juga dengan kopi, begitu juga dengan sirup, begitu juga dengan suspensi, begitu juga dengan emulsi. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ukuran partikel dalam sistem dispersi. Itu yang memberikan gambaran nanti bentuk sistem dispersinya. Oke, sistem dispersi itu bisa dalam beberapa bentuk, tergantung dari fisiknya. Itu yang membedakan adalah ukuran. Oke, kalau kita memulai dari yang paling kecil, misalnya adalah dalam bentuk mikrometer 0,5 sampai 10 mikrometer. Itu tidak bisa dibuat dengan ayakan ukuran segitu, nggak bisa dipisahkan atau dibuat dengan ayakan. Nanti sistem dispersinya adalah suspensi atau emulsi halus. Oke. Kemudian dalam ukuran mikrometer yang lebih besar, nanti akan ada suatu sistem dispersi yang lain, yaitu adalah partikel emulsi yang kasar, jadi masih bisa teramati secara visual. Mungkin bisa teramati secara visual. Kalau di sini tingkat kejernihannya tinggi, di sini mungkin akan dia itu akan memberikan suatu penampakan yang visible dari partikelnya. Kemudian partikel suspensi yang terfluktuasi sama juga. Terfluktuasi misalnya adalah sirup kering, jadi dia perlu dikocok dulu. Itu nantinya akan memberikan gambar dispersi yang berbeda. Jadi kalau diminum masih ada berasa butiran kasarnya, itu suspensi kasar. Gitu. Kemudian ukuran yang lebih besar lagi, serbuk halus adalah gambaran dari sebuah sistem dispersi, walaupun tidak terlarut. Oke, ini adalah istilah untuk membuat gampang ya.
Ya, tapi tidak berlaku untuk semuanya. Jadi sebuah serbuk halus itu juga bagian dari sistem disperse. Jadi antara yang lebih kasar dengan yang lebih halus nantinya akan digabung, maksud saya adalah dari yang ukurannya besar dengan lebih kecil dalam rentang ini nantinya bisa digabungkan menjadi serbuk halus, dan bisa juga dalam bentuk yang lebih besar lagi menjadi serbuk kasar, dan kemudian ukuran yang lebih besar lagi nantinya akan menjadi sebuah granul. Oke, itu ya. Jadi ukuran itu nantinya akan menentukan sistem dispersinya. Tapi yang paling banyak kita akan amati adalah sistem dispersi yang ada dalam bentuk cairan. Kenapa? Karena kalau sistem dispersi dalam bentuk sama-sama padat, dia itu nantinya minim masalah. Tapi ketika kita melakukan suatu pencampuran dari dua fasa yang berbeda, itu masalahnya akan jadi sangat banyak. Misalnya dari serbuk yang tidak bisa terlarut dengan sempurna, itu akan menjadi suatu masalah dalam sistem dispersi, terutama adalah kestabilan sistem dispersi. Oke, lalu kita rangkum dalam ukuran partikel dan sistem dispersi. Jadi sistem dispersi itu ada dispersi molekuler, ada dispersi koloid, ada dispersi kasar. Kalau dispersi molekuler itu kurang dari 1 nanometer, ukuran partikelnya per 1 bijinya. Jadi kemudian partikel tidak terlihat oleh mikroskop elektron melewati saringan ultra atau ultrafiltration itu akan lewat, dan juga mampu melewati membran semi-permeable. Kemudian partikel berdifusi secara cepat. Itu sifat sistemnya. Contohnya adalah gas, oksigen, ion-ion, glukos, ion dengan glukos maksudnya. Jadi dia itu dispersinya molekuler, tidak terlihat lagi. Lalu ada yang namanya terdispersi koloid. Dispersi koloid ini yang paling banyak dalam sebuah sistem sediaan farmasi. Yang berupa sediaan cair ya. Kemudian terlihat sifatnya adalah terlihat oleh mikroskop elektron, tidak terlihat oleh mikroskop biasa, lewat kertas saring, tidak lewat membran permeabel, dan berdifusi secara lambat. Contohnya adalah protein, amino, fatty, lemak, yang dimasukkan ke dalam suatu sistem pendispersi. Kemudian ada yang sifatnya adalah dispersi kasar, itu ukurannya lebih dari 0,5 mikrometer. Partikel akan terlihat di bawah mikroskop biasa, tidak melewati kertas saring dan tidak lewat kantong dialisis. Jadi dia contohnya seperti butiran pasir dalam cairan atau dalam air, kemudian ada emulsi dan ada suspensi kasar. Oke. Dari 3 sistem dispersi itu, nantinya secara visual kita akan menyebut bentuk fisiknya dalam beberapa jenis, yaitu adalah larutan. Ini adalah partikel saat yang dispersinya sangat kecil. Contoh larutan adalah sirup. Kita tidak bisa melihat sirupnya, kita tidak bisa melihat sebaran sirupnya. Kemudian ada koloid. Koloid merupakan campuran peralihan homogen menjadi heterogen. Partikel ini ukurannya antara segini. Contohnya adalah susu. Jadi kita masih bisa melihat susu itu nanti terendam. Gitu. Kalau sirup dia tidak perlu didiamkan ya masih tetap nyampur. Kalau susu nanti bisa terendam. Lalu kalau suspensi itu adalah partikel yang dispersikan ukurannya lebih besar. Karakteristiknya yang paling mudah diamati adalah pada kopi. Didiamkan dalam waktu sebentar, nantinya sudah bisa terendap sendiri molekul terdispersi. Ya, ini bentuk fisiknya. Nah, ini adalah bentuk sistem dispersinya. Ini adalah hubungan antara ukuran partikel dengan contoh sistem dispersinya. Oke. Lalu kita coba rangkum larutan, koloid, dan suspensi dari bentuk dari karakteristiknya. Bentuk campurannya, kalau larutan itu homogen, kalau koloid tampak homogen. Jadi untuk mempermudah, larutan
ada tiga yang perlu kita imajinasikan. Jadi pertama adalah bentuk campuran yang untuk larutan. Sirup sangat homogen. Sedangkan kalau koloid, susu itu tampaknya homogen, padahal dia sebetulnya masih bisa terpisahkan dan masih bisa disaring dengan saringan ultra. Tapi kemudian kalau suspensi, dia itu terlihat sangat heterogen, jadi kita bisa melihat butirannya. Kemudian kestabilannya, kalau larutan sangat stabil, didiamkan dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Kalau koloid dia relatif stabil sebetulnya, tapi nanti akan ada waktunya yang bisa, sebetulnya dia dua fase, tapi dia itu masih bisa terpisahkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian suspensi dia itu tidak stabil, jadi dengan segera dia itu akan terpisah. Umumnya kalau suatu sediaan, misalnya ada sediaan sirup kering, itu perlu pengocokan. Tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan kembali, karena dia sifatnya tidak stabil. Jadi sebelum digunakan, dikocok terlebih dahulu. Label itu berasal dari pemahaman kita tentang ketidakstabilan sistem suspensi. Oke, saya lanjutkan. Pengamatan mikroskop. Di sini ada homogen untuk sirup. Terlihat sangat homogen, dia tidak bisa terlihat partikelnya. Kemudian kalau koloid itu terlihat heterogen, ada butiran-butiran walaupun kecil. Dan kemudian kalau suspensi bisa secara visual juga bisa terlihat perbedaannya. Lalu dari jumlah fase, kalau larutan itu nantinya dua jenis sistem terdispersi itu bergabung menjadi satu fase. Jadi dia sudah tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan lagi. Bayangkan sirup itu kan tidak bisa dipisahkan sirup dengan airnya. Kemudian koloid dua fase. Kalau dua fase itu artinya ada fase. Bayangkan sebuah susu, ada fase. Susu itu terdiri dari protein yang dan makromolekul dan gula dan lain sebagainya. Nah, nantinya dia akan terpisah. Biasanya yang terpisah adalah protein atau makromolekulnya. Kemudian kalau suspensi jelas dua fase untuk kopi ya. Lalu sistem dispersinya, kalau larutan itu terdispersi molekuler, kalau koloid padatan halus, suspensi adalah padatan kasar. Kalau dipisahkan dengan penyaringan, larutan tidak bisa disaring. Kita tidak bisa menyaring sirup untuk mendapatkan sirup. Kita tidak bisa menyaring gula untuk memisahkan gula dari air gula. Tidak bisa memisahkan garam dari air garam, kecuali diuapkan. Gitu. Airnya diuapkan. Kemudian kalau koloid itu tidak bisa disaring dengan kertas saring biasa, tapi bisa disaring dengan kertas saring ultra. Bedanya kertas saring biasa dengan saring ultra itu adalah ukuran dari saringannya. Kemudian kalau suspensi dengan mudah dapat disaring. Ya, menyaring kopi kan bisa. Kemudian ukuran partikel seperti yang tadi lagi. Ya, ini ada ukuran-ukurannya. Oke. Nah, kita fokus ke sistem koloid. Dari sistem koloid, di sini ada pengelompokan sistem, di mana ada fase-fasenya, dan nantinya akan menjadi sebuah jenis bentuk fisik dalam sistem koloid tersebut. Misalnya gabungan dari bentuk padat di sistem koloid ya, yang dari dua fase. Yang kata kuncinya di sini ada dua fase. Kalau fasenya padat bercampur dengan padat, maka dia akan menjadi sistem koloid sol padat. Kalau suatu fase, oke, ini ada terdispersi dan ada pendispersinya. Di sini kalau yang terdispersi yang cair, kita ngomongin yang terdispersi dulu ya, fokusnya dulu ya. Jadi kalau yang terdispersi cair ke dalam padat, maka yang dihasilkan adalah emulsi padat. Sedangkan kalau gas itu terdispersi dalam padat, itu akan menjadi busa padat.
contohnya ada sponge. Kemudian kalau kita melihat dari sisi pendispersinya, artinya suatu bentuk zat ada dalam bentuk cair. Kalau padat dalam cair akan menjadi sol cair. Kemudian kalau cair dalam cair akan menjadi emulsi. Kalau gas dalam cair akan menjadi fluid. Kemudian bagaimana kalau yang pendispersinya adalah gas? Kalau padat dalam gas nanti akan menjadi aerosol padat. Kalau cair, aerosol cair. Contohnya adalah semprotan nyamuk, inhaler juga bisa. Kemudian ada gas dalam gas, nantinya akan bergabung menjadi sebuah larutan sejati. Oke. Ini contoh-contohnya untuk memperjelas. Jadi kita coba ya. Fase terdispersinya pada dalam gas itu bisa asap, debu. Kemudian kalau fase pendispersinya padat dalam cair, itu contohnya adalah agar-agar. Kalau padat dalam padat, contohnya adalah kaca yang berwarna. Jadi suatu padatan berwarna itu dimasukkan dalam padatan kaca. Kemudian kalau cair-cair, contohnya susu, santan, krim, lotion. Kemudian aerosol, contoh aerosol itu adalah cair di dalam gas, contohnya adalah kabut atau awan. Lalu kalau cair dalam padat, contohnya adalah keju, mentega, mutiara. Kemudian kalau gas dalam cair, contohnya adalah busa sabun. Kemudian busa ada gas dalam padat adalah karet busa atau spons dan batu apung. Oke. Lalu penggunaan koloid. Biasanya kita harus tahu fungsinya dulu untuk tertarik untuk mempelajarinya. Jadi sistem koloid itu banyak aplikasinya. Kalau kosmetik itu pasti sediaan krim, lotion, hair cream, gel, dan lain sebagainya. Kalau makanan ada es krim, mayones, agar-agar, susu, santan, sirup, itu adalah semua sistem koloid yang menjadi kunci. Yang farmasi, contohnya adalah krim, sirup, suspensi, sirup kering, emulsi, minyak ikan, salep, sepuh. Yang menjadi kunci semua adalah bagaimana produk ini memiliki sistem koloid yang stabil. Jadi, stability adalah kuncinya. Oke, ya betul. Oke, untuk bisa membuat memahami penggunaan koloid dan mencapai bentuk yang stabil, maka kita perlu memahami karakteristik koloidnya dan penggunaan. Di sini ada beberapa sistem karakteristik koloid yang nantinya memberikan pengaruh pada sistem dispersinya. Jadi contohnya ada epithelial, kemudian ada ground, kemudian ada sistem sifat listriknya, ada sifat adsorpsinya, ya, dia menempel di permukaan, dia adsorb. Kemudian ada koagulasi, lalu ada koloid pelindung, ada dialisis, ada koloid liofil dan koloid liofil. Kita bahas satu persatu. Ini adalah gambaran dari efek sindal, di mana partikel terdispersi itu kena cahaya nantinya akan scattering. Jadi dia itu akan menyebar, memendarkan cahaya. Jadi dia membiaskan. Jadi dia itu nantinya akan menghamburkan, bahasanya. Jadi dia nanti akan mengganggu jalannya cahaya tersebut. Kalau ini adalah cara untuk membedakan koloid dengan solusi. Jadi kalau cairan atau larutan, dia itu tidak menghamburkan. Kalau koloid, dia ada partikel yang nantinya akan scatter light, jadi akan menghamburkan cahaya. Contohnya secara nyata adalah droplet dari embun itu nantinya akan memancarkan cahaya seperti ini. Oke. Kemudian ada yang namanya gerak
ground. Ground adalah gerak kaca atau zigzag dari partikel koloid. Jadi partikel itu tidak hanya diam, tapi partikel itu bergerak karena saling berbenturan. Karena ada tumbukan antara partikel medium pendispersi dengan partikel zat pendispersi. Jadi nanti dia akan bertumbukan antar dia dan kemudian akan bergerak terus, bertumbuh secara tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena sisi tabrakannya pasti berbeda. Itu tergantung dari level bentuk. Misalnya bentuknya seperti ini. Ketika dipantulkan sebelah sini, nantinya akan berbeda sudut hamburannya. Maksudnya pergerakannya. Ketika yang pantul sebelah sini pasti akan berbeda. Karena itulah geraknya akan sisa, tidak beraturan dan acak. Lalu sifat berikutnya dari koloid adalah sifat listrik. Biasanya sifat listrik dari koloid dapat dipisahkan dengan elektroforesis. Jadi gerakan partikel koloid itu akan terpengaruh oleh medan listrik. Jadi contohnya adalah pemanfaatannya di elektroforesis, di mana suatu partikel di dalamnya yang memiliki muatan itu akan tertarik pada suatu medan listrik. Dari sifat koloid ini, kita bisa menentukan muatan dari partikel koloid. Kemudian untuk memproduksi industri, barang dalam industri itu biasanya bisa dengan pemisahan atau penggabungan lewat elektron sifat listrik. Lalu bisa mengurangi penyebaran udara dengan perangkap dari elektrostatika. Jadi bisa menangkap ion-ion yang ada. Misalnya ion-ion asam dari udara itu bisa ditangkap dengan sifat listrik. Jadi koloid itu bisa sifat listrik dari koloid itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa kondisi. Tapi saya belum menemukan dalam farmasi. Tapi kalau diagnostik bisa digunakan dalam elektroforesis untuk mendeteksi protein dan DNA. Oke, itu contoh sifat fisik. Kemudian sifat lainnya adalah adsorpsi. Jadi partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion pada permukaan. Contohnya adalah koloid dari activated carbon dari sebuah sediaan yang biasanya kita kenal dengan norit. Jadi karbon aktif itu nantinya akan menarik gas molekul. Jadi biasanya kita sebut ini garam Inggris, norit itu. Ya, karbon aktif sih biasanya. Contoh penggunaannya adalah absorpsi toksin dalam saluran pencernaan oleh klorid kaolin. Kaolin juga bisa. Kemudian kecepatan netralisasi lambung oleh aluminium hidroksida. Jadi nantinya dia akan menetralisasi aluminium hidroksida. Kemudian bisa menjadi penyerap toksin, bisa dalam penjernihan air. Jadi di khusus dalam kondisi yang terlalu asam itu bisa dinetralisasi dengan sistem adsorpsi dari si koloid itu. Kemudian adsorpsi toksin, misalnya gangguan saluran pencernaan, diare, nanti pasti akan ada kaolin dan pektin dalam sebuah sediaan. Tapi yang bermanfaat untuk adsorpsi itu adalah kaulinnya di suatu sediaan untuk lambung, untuk saluran pencernaan maksudnya, untuk diare. Oke. Kita lanjutkan. Sifat berikutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Jadi koagulasi ini nantinya akan akan menjadi suatu penanda dari kestabilan sistem koloid. Jadi ketika ada koagulasi, maka dia itu nantinya mengindikasikan sistem koloid yang tidak stabil. Jadi kita bisa melihat kestabilannya atau mengevaluasi lewat sistem koagulasinya. Sebab koagulasi pada sistem koloid antara lain adalah pengaruh dari pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit dan elektroforesis yang berlangsung lama. Contoh gampangnya adalah telur misalnya. Telur adalah sistem koloid yang isinya adalah air, kemudian ada protein, kemudian ada telur yang belum matang ya, yang belum matang. Telur yang belum matang
matang, yaitu ada kuningnya. Kemudian ketika kita mulai masak, maka dia akan rusak sistem koloidnya dan bergeser menjadi fase yang lain. Dia akan menjadi telur yang matang dan bentuknya menjadi padat dalam padat. Itu terjadi karena kerusakan pemanasan dari sebuah starter dispersi. Dan ini adalah gambaran dari sistem koloid, di mana ada besi hidroksi atau FeOH2. Dia itu cenderung memiliki molekul positif yang nantinya akan menarik molekul negatif, dan kemudian ketika dia bergabung, maka dia bentuknya akan rusak dan mengganggu sifat dari sebuah koloid ya. Dia kan akan tertarik dan kemudian nanti akan menjadi suatu ion netral, dan kondisi netral ini nantinya akan terganggu sistem koloidnya. Lalu sifat berikutnya biasanya yang dimanfaatkan adalah koloid pelindung, di mana koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang lebih stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid. Jadi koloid pelindung itu adalah koloid yang melindungi koloid di dalamnya. Jadi sistem koloid berlapis ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal. Contohnya adalah pembuatan makanan, es krim misalnya. Untuk menghasilkan es krim yang lembut, ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindungnya. Jadi gelatin bagian luar ya. Sedangkan susu dan krim ya, susu yang sudah menjadi es krim itu ada di dalamnya di sini. Itu adalah contoh dari koloid pelindung. Jadi dia akan stabil dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang bisa diamati lagi dari sifat koloid ada dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Nah, ini bisa diaplikasikan dalam beberapa Halo, sudah terdengar? Sudah Pak. Lama ya hilang suara? Putus-putus? Lumayan Pak, tadi sempat hilang. Oke. Koneksinya stabil. Telkomsel jelek sekarang. Internet rumah juga jelek. Oke, saya lanjutkan. Jadi contohnya adalah dialisis. Dialisis ini bisa dimanfaatkan untuk pemisahan atau penyempurnaan dari sebuah sistem koloid. Oke, kalau dalam contoh cuci darah, misal cuci darah, yang dibuat stabil itu adalah koloid darah dalam tubuh, supaya dia terbebas dari ion dan toksin. Dia bisa dipisahkan dengan dialiser. Jadi dia itu bisa disaring ionnya dan kemudian dialirkan darah yang sudah terbebas dari ion-ion dan toksin. Itu bisa dilakukan. Kemudian bisa juga dialisis ini dimanfaatkan untuk pemisahan dari sistem terdispersinya, untuk maksudnya membersihkan sistem terdispersinya untuk tujuan yang lain. Misalnya adalah
dialisis dari sistem pengolahan air itu juga bisa. Oke. Nah, ini dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Saya ulangi lagi, siapa tahu tadi kelewat. Lalu kita lanjutkan, koloid liofil dan koloid liofil. Ini adalah sifat yang berbeda lagi. Jadi koloid liofil adalah koloid yang di dalamnya terdapat daya tarik-menarik cukup kuat antara sat terdispersi dengan medium. Koloid liofil itu terdispersi menarik medium terdispersinya, sedangkan koloid liofil itu koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jadi itu bedanya. Kenapa disebut dengan liofil dan liofil? Jadi koloid itu adalah silionya, kemudian fil itu artinya suka, kalau fob itu artinya takut. Jadi kalau dia tidak menarik berarti dia takut kan. Jadi gampang mengingatnya seperti itu, dia tidak menarik medium pendispersinya kalau yang fob. Perbedaannya secara diresemukan di sini, dirangkum di sini. Sol hidrofil itu memiliki efek tindal yang lemah, sedangkan sol hidrofob efek tindalnya lebih jelas. Oke, kenapa efek tindalnya lebih jelas? Karena hidrofob itu kan takut, jadi dia umumnya akan terlihat bintik-bintik dispersinya. Jadi dia itu cenderung lebih teramati scattering light-nya, jadi yang terhamburkan cahayanya itu akan lebih terlihat. Kalau yang ini lebih lemah, jadi biasanya masih ada yang lurus. Kemudian sol hidrofil itu stabil, kemudian sol hidrofob itu kurang stabil. Lalu bersifat reversible kalau yang hidrofob biasanya tidak reversible. Lalu kalau hidrofil terdiri atas zat organik, dan dia kalau yang hidrofob itu biasanya zat anorganik, jadi dia susah menjadi sebuah koloid yang bergabung. Kemudian mengabsorpsi medium, kalau sol hidrofil dan tidak mengabsorpsi medium. Lalu viskositas lebih besar dari mediumnya kalau sol hidrofil. Kemudian kalau sol hidrofob, viskositas hampir sama dengan mediumnya. Oke. Kemudian kalau sol hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, ya. Dan kalau sol hidrofob umumnya stabil pada konsentrasi yang kecil saja karena ketercampuran fasenya lemah. Jadi intinya ini ketercampuran fasenya lemah. Yang ini yang kuat, ini kuat. Ya ini agak jadi saya kasih tanda supaya gampang. Kemudian kalau sol hidrofil tidak mudah digumpal dengan penambahan elektrolit, sedangkan kalau hidrofob mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Untuk sol hidrofil itu adalah sabun agar tinggi. Kalau hidrofob itu biasanya logam, sol belerang, sol logam yang buat larut logam. Oke. Lalu ada yang sifatnya gabungan atau amfifilik. Amfifilik yaitu adalah molekul atau ion yang disebut dengan amfifilik, yaitu dia memiliki zat aktif permukaan yang memiliki dua daerah yang berbeda yang melawan aktivitas larut dalam molekul atau ion yang sama. Jadi bisa sifatnya molekul anion, ada molekul kation, ada non-ion, lalu ada ankobin, dan kemudian ada sweeter ion. Jadi koloid gabungan itu adalah susunan dari molekul-molekul yang berbeda. Kemudian contoh molekul amfifilik yaitu adalah molekul hidrokarbon. Contohnya adalah asam lemak rantai panjang dalam pelarut air. Kemudian molekul ini rantai karbon menghadap ke dalam misel, dan kemudian molekul polar atau gugus sasamnya menghadap keluar. Jadi, ini adalah salah satu aplikasi yang paling sering digunakan. Ada gambarnya? Ada. Oke, jadi gambarannya adalah gini. Misalnya seperti ini adalah kepala yang suka air, yang di dalamnya adalah tidak suka air. Jadi dia akan membentuk suatu misel. Jadi dia menyambungi.
Oke, di luarnya ini ada yang suka air. Jadi misalnya ini ada air, di sini ada suatu senyawa yang tidak larut air. Jadi bisa dimanfaatkan untuk melarutkan zat yang tidak larut air. Jadi misalnya ini adalah bentuk sistem koloid gabungan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kelarutan senyawa yang tidak larut. Misalnya obat-obatan yang sifatnya non-polar, maka dia diselubungi dengan misel supaya nggak meningkatkan kelarutannya dalam bentuk koloid. Oke, perbedaan sifat hidrofil dan sifat hidrofob. Contohnya adalah kalau udah tadi, nggak perlu sih lagi. Jadi kita lanjutkan ke pembuatan koloid. Kenapa perlu pembuatan koloid ini? Supaya untuk bisa mengimajinasikan yang mana sih gambaran yang disebut dengan koloid itu. Koloid itu adalah setengah dari suspensi yang bisa gambaran tengah dari suspensi yang bisa terdispersi atau larutan yang terkondensasi. Ya, oke. Jadi kalau koloid itu bisa dibuat lewat dari bentuk larutan atau dari suspensi. Oke. Kalau kondensasi, contohnya ada reaksi kimia, redox hidrolisis, itu bisa mengkondensasi dan membentuk sebuah koloid, lalu bisa dengan penggaraman, lalu bisa penyeluruhan larutan, sehingga dia itu menjadi dispersinya itu lebih renggang lagi. Oke. Misalnya penyenuhan larutan itu nantinya akan berefek penggabungan dari molekul-molekul yang kecil-kecil ini menjadi lebih besar ini. Oke. Kemudian suspensi. Kalau suspensi itu bisa dibuat menjadi koloid dengan cara mekanikal. Misalnya pengadukan. Ditumbuk partikelnya sehingga menjadi lebih kecil dan akan menjadi sebuah sistem koloid. Atau bisa dengan penyiapannya dari awal. Si molekul ini dikecilkan ukuran partikelnya sehingga nanti akan menjadi sebuah partikel yang lebih kecil dan mampu lebih stabil dalam sistem koloid. Oke. Kita ke aplikasi sistem koloid. Nah, misalnya adalah sistem pengolahan air di industri farmasi. Oke, ini sudah pasti dilakukan di semua industri farmasi. Kemudian contohnya adalah proses ini, di mana beberapa sifat dari koloid itu diaplikasikan. Misalnya adalah koagulasi, penyaringan, dan absorpsi. Jadi koagulasi itu diendapkan, ditambahkan dengan tawas dan komporin. Jadi sistem koloid yang ada dalam air tanah misalnya, air tanah sebagai sebuah sistem koloid mengandung berbagai macam ion yang tidak kita butuhkan untuk mendapatkan air bersih di endpointnya sini. Maka kita melakukan pemisahan dari sistem koloidnya. Kita dengan sengaja untuk mengganggu sistem koloid tersebut. Jadi sistem koloidnya di sini nantinya akan diendapkan, kemudian disaring, lalu diabsorpsi dengan penambahan karbon aktif dan ALH3, dan kemudian bisa ini desinfeksi, ya, bisa penambahan kapur, dan kemudian menjadi air bersih. Jadi sistem koloidnya ini nantinya akan di ekstrak airnya untuk menjadi air bersih saja atau air murni dengan berbagai sifatnya. Oke. Kemudian kalau kita mau membuat si koloidnya yang stabil, kalau ini kan tidak stabil kan untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari. Nah, kalau yang ini adalah untuk mendapatkan sesuatu yang kita buat stabil dari sebuah sistem koloid. Contohnya adalah pembuatan dari sistem krim. Jadi ada penggabungan dari fasa krim, ada fasa air dan ada fasa yang tidak larut air atau fasa minyak biasanya. Jadi di sini ditambah akan ada suatu pencampuran dari sistem koloidnya dengan model mekanikal atau pengadukan. Ya. Dengan pengadukan sehingga nantinya tersebar. Ya, ini ada proses pembuatan dari koloid krim dengan pengadukan. Oke. Atau bisa dilakukan dengan pembuatan ultraturak, itu juga bisa. Jadi ultraturak itu adalah seperti pengecilan ukuran partikel dari bahan-bahan yang sebelumnya. Jadi dikecilkan dulu bahannya untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan sistem krim. Bisa dilihat di depan sistem krim.
adalah yang mana itu frame? Nggak ada di sini. Oke. Frame itu adalah hampir sama dengan emulsi halus. Jadi nanti hitungan partikelnya adalah droplet. Oke, kita kembali lagi. Jadi dikecilkan dulu ukuran partikel, bahan-bahan yang lainnya. Kemudian bahan campuran yang antara kedua fase lagi dikecilkan untuk mencapai homogenitasnya. Jadi kuncinya adalah ukuran partikel yang tetap untuk menjaga kestabilan dari sistem koloid tersebut. Ya. Jadi konsepnya adalah menjaganya dalam sistem koloid untuk ukuran partikel yang sesuai dan bisa menjadi sebuah produk yang lebih stabil, homogen, dan tahan lama. Ya. Kenapa dibuat dalam bentuk krim? Kenapa tidak dibuat dalam larutan saja? Bayangkan kalau sebuah bahan aktif misalnya adalah pemutih gitu. Bisakah kita membuatnya dalam cairan? Bisa. Tapi aplikasinya dalam kefarmasian, apakah kita akan menyemprotkan spray pemutih ke dalam ke kulit? Yang ada adalah yang spray itu biasanya yang nutrisi. Kalau yang pemutih itu nggak mungkin di spray. Tujuannya apa dalam bentuk krim? Tujuan dalam bentuk krim adalah untuk meningkatkan daya waktu melekatnya, waktu kerjanya lebih lama dalam kulit, sehingga bahan aktif bisa terserap lebih baik. Bayangkan kalau cuma di spray. Kalau di spray dia nanti waktu nempel akan lebih sedikit daripada krim. Jadi sebetulnya bentuk sediaan ini tidak hanya untuk mendapatkan koloid stabil juga, tapi juga untuk mendapatkan tujuan tertentu dari formulasinya. Namun aplikasinya adalah sebuah sistem koloid untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya kita mau buat krim, misalnya mau membuat emulsi, mau membuat suspensi, itu pasti ada alasannya kenapa dibuat seperti itu. Satu, alasan formulasi. Yang kedua, bagaimana formulasinya itu bisa stabil di dalam sistem koloid atau sistem terdispersi tersebut. Oke. Kemudian dalam sistem koloid aerosol, ini teknologinya lebih tinggi lagi karena biasanya akan pengecilan ukuran partikelnya biasanya memerlukan teknologi yang tinggi karena dia itu harus bisa terdispersi dalam gas pembawa dan kemudian diisikan dengan gas pressure dan bisa di-spray. Jadi ukuran partikel lagi yang akan menjadi kunci supaya dia bisa terdispersi di dalam gas dan terbawa dalam aerosol spray. Oke. Kemudian ada suspensi. Suspensi termasuk dalam sistem dispersi molekuler dan dispersi kasar. Oke. Ini masih sebetulnya tidak bisa digeneralisasi, tapi umumnya kalau kita bilang suatu sediaan suspensi, gini, suspensi itu mungkin kalau dalam sediaan farmasi, bayangin kita yang paling gampang contohnya adalah sirup kering. Tapi kalau dalam otomotif, suspensi itu bisa seperti campuran oli dan gas. Jadi dia itu nantinya bisa untuk mekanikal yang lain. Artinya terminologinya akan sedikit berbeda di farmasi gitu maksudnya. Jadi kalau untuk di suspensi untuk farmasian, ini termasuk dalam sistem dispersi molekuler dan dispersi kasar. Jadi tergantung dari ukuran molekul yang terdispersi. Jadi suspensi adalah suatu dispersi kasar atau molekuler di mana partikel padat tidak larut terdispersi dalam suatu medium air. Suspensi yang memiliki viskositas rendah menunjukkan adanya gerak ground. Jadi kalau viskositasnya rendah akan banyak ruang. Bayangkan ya, kalau dia renggang-renggang maka dia tinggal banyak ruang untuk saling bertumbukan. Ya kan? Kalau dia sudah mepet-mepet, maka dia itu akan stuck dalam suatu kondisi, jadi ruang geraknya atau gerak groundnya akan sedikit. Kemudian pemilihan fase pendispersi. Jadi sistem koloid itu bisa dipilih fase pendispersinya. Nanti bisa berdasarkan
berdasarkan sifat fisikokimia yang lain, misalnya adalah pelarut, ketegalan permukaan, percampurannya, dan sifat fisikokimia yang lain. Pemilihan fase pendispersi harus memiliki sifat distribusi ukuran partikel, luas permukaan spesifik, penghambatan pertumbuhan kristal, perubahan dalam bentuk polimorfi. Kuncinya adalah distribusi ukuran partikel, yang nanti ukuran partikelnya itu akan berpengaruh pada luas permukaan spesifik. Luas permukaan spesifik ketika dia ukurannya terlalu kecil, nanti akan cepat pertumbuhan kristalnya. Jadi harus ada optimumnya, terlalu kecil nggak boleh, terlalu besar juga tidak stabil polarisnya. Lalu akan ada perubahan dalam bentuk polimorfi, juga bisa disebabkan kalau dia itu terlalu kecil atau mudah berubah dari bentuk natifnya atau awalnya. Jadi dari sifat suspensi yang akan kita buat nantinya, fase dispersinya atau fase yang ada di dalamnya itu harus disesuaikan. Jadi untuk tujuan farmasi, kestabilan fisik suspensi dapat diartikan sebagai keadaan di mana partikel tidak menggumpal atau tetap terdistribusi merata di seluruh bagian sistem dispersi. Yang penting berikutnya adalah sifat antarmuka partikel tersuspensi. Makin kecil partikel, makin luas permukaan. Makin besar suspensi, makin besar luas permukaan, dan suspensi cenderung tidak stabil. Ya, terlalu kecil luas permukaannya, semakin besar suspensinya semakin tidak stabil. Kalau besar tidak homogen, tidak terlalu, kalau terlalu besar biasanya dia itu ketercampuran yang rendah atau sifat kestabilan koloidnya akan mudah terfluktuasi. Kemudian secara termodinamika, bahwa partikel berenergi tinggi dan cenderung mengelompok untuk mengurangi luas permukaan total dan memperkecil energi bebas permukaan. Jadi ketika dia itu banyak punya ruang, partikel kecilnya itu nantinya dia itu akan cenderung, ketika partikel yang berenergi tinggi, ya benar sih, ketika dia ruangnya banyak kosong, jadi partikelnya bisa bergerak dengan bebas, dan partikelnya nantinya berenergi tinggi, dan nantinya dia akan cenderung mengelompok dan kemudian akan mengurangi luas permukaan total dan memperkecil energi permukaan untuk mencapai kestabilan. Tapi kondisi itu nanti akan membentuk fluktuasi dalam bentuk gumpalan yang reversible. Jadi nanti dia akan jadi bentuk sirup yang tidak tercampurkan. Maka agar lebih stabil, sistem akan mengurangi energi bebas permukaan, karena dengan berkurangnya energi bebas, maka dengan permukaan antara medium air dengan medium padat. Ini contohnya medium air ya fasenya. Dan fase pendispersi adalah air, yang fase terdispersinya adalah padat. Sehingga tegangan permukaannya antara dua fase itu akan berkurang. Tegangan permukaan dapat dikurangi dengan penambahan surfaktan dan cenderung membentuk sistem populasi. Oke. Ini adalah masalah formulasi, karena ketika sudah mendapatkan distribusi ukuran partikel, biasanya akan ada suatu sifat di mana tegangan antarmuka menjadi salah satu faktor kuncinya, karena ada energi bebas yang besar antar partikel dan nantinya akan membentuk suatu yang terfluktuasi, sehingga dapat dikurangi dengan penambahan surfaktan. Menggunakan suspensi merupakan salah satu aspek kestabilan fisik dari suspensi, dengan menjaga partikel sistem supaya tetap terdistribusi secara merata ke seluruh sistem. Partikel yang berpengaruh pada pengendapan adalah volume, sedimentasi, dan derajat fluktuasi. Jadi untuk melihat keberhasilan sistem suspensi, yang bisa dilihat adalah volume sedimentasi, artinya didiamkan berapa banyak yang tersedimen, dan kemudian berapa derajat fluktuasi, berapa lama. Kemudian sebagai penghasil fluktuasi dapat sebagai penghasil, kita ganti sebagai hasilnya fluktuasi dapat ditambahkan surfaktan. Surfaktan berguna untuk mengurangi tegangan permukaan antar partikel-partikel padat dan suatu pembawa dalam pembuatan suspensi. Surfaktan sebagai zat pemfluktuasi dapat juga ditambahkan elektrolit dan polimer. Sebagai pemfluktuasi, elektrolit memiliki sifat dapat mengurangi situasi
potensial. Kalau skala potensial semakin tinggi molekul ya, muatannya, maka dia itu semakin cenderung bertumbuh. Dan kemudian kalau populasinya elektrolit itu dapat mengurangi barrier elektrik antar partikel dan membuat jembatan antar partikel. Jadi kalau surfaktan itu juga bisa dalam bentuk elektrolit gitu. Kalau populasinya dalam bentuk elektrolit, maka dia itu nantinya akan mengurangi sifat potensial. Oke. Polimer hidrofilik dapat digunakan sebagai populasi dengan cara sebagai koloid pelindung. Contohnya adalah suspending agent. Itu adalah polimer hidrofilik yang bersifat sebagai koloid pelindung. Contohnya ada CMC, bentonit, cesium, lalu karbopol, ragatan. Oke. Suspending agent yang ideal memiliki viskositas tinggi selama penyimpanan. Lalu sistem emulsi. Jadi merupakan suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika. Yang paling sedikit ada dua fase tidak bercampur, di mana salah satu cairannya didispersikan di dalam bola-bola fase lain. Bola-bola ini artinya adalah droplet kalau dalam sistem emulsi. Okay. Bola fase itu disebut dengan droplet. Okay. Bisa minyak dalam air atau air dalam minyak. Okay. Sistem dibuat stabil dengan adanya emulgator atau zat pengemulsi. Jadi ada zat yang bisa mempertahankan ukuran droplet. Sebagai emulgator dapat digunakan koloid dan surfaktan. Ya. Tipe emulsi ada dua, ada oil dalam water dan water dalam oil. Kemudian zat pengemulsi bisa menjadi tiga golongan. Misalnya ada zat aktif yang bekerja pada permukaan yang terabsorpsi pada tegangan antarmuka, artinya ngurusin tegangan antarmuka. Lalu bisa bersifat sebagai koloid dan hidrofilik. Nah, itu membuat suatu lapisan multimolekuler sehingga tetesan droplet terdispersi minyak dalam sistem. Lalu ada partikel padat halus yang diabsorpsi pada batas antarmuka yang tidak saling bercampur. Jadi ada tiga tipe. Kalau yang ini mengurangi tegangan permukaan, ya, intinya adalah mengurangi tegangan permukaan. Kemudian kalau yang ini, kalau hidrofilik, yaitu nantinya akan membuat suatu lapisan menyelimuti. Jadi ada yang menyelimuti ini. Kalau yang satu itu mengurangi tegangan antarmuka, jadi ini dikurangi gitu. Kemudian kalau yang ketiga adalah partikel padat halus yang diabsorpsi pada batas antarmuka. Jadi partikel padat halus itu nantinya akan menjadi seperti ini di antarmuka. Jadi ini air. Nah, ini dropletnya. Dalamnya ada minyaknya misalnya kayak gitu. Jadi kalau yang ketiga ada bentuk partikel di antara itu menjadi jembatan penstabil. Kalau yang dua itu adalah lapisan, jadi lapisan yang bulatnya ini. Kalau yang satu itu ada tegangan permukaannya dikurangi. Sistem emulsi. Oke. Contoh emulgator itu adalah PA, udah tadi. Lalu kita lanjutkan ke ketidakstabilan emulsi yang digolongkan menjadi flocculasi dan creaming yang sifatnya reversible, lalu bisa penggabungan dan pecahan yang sifatnya irreversible, lalu bisa perubahan fisika kimia dan inversi fase. Inversi fase itu misalnya dari sebelumnya oil dalam water, kemudian dia terbalik gitu, inversi fase menjadi water dalam oil. Kalau flocculasi dan creaming itu misalnya dia begini, jadi dia itu tidak stabilannya itu adalah kalau flocculasi dia tercampurkan. Kemudian ada satu istilah lagi namanya deflocculasi. Kalau deflocculasi nantinya dia itu akan tercampur lagi. Kalau flocculasi dia itu ini kan dalam kondisi normal. Kemudian kalau flocculasi dan creaming itu akan
akan turun sehingga menjadi sebuah endapan. Ketika dia sudah menjadi endapan, ketika dikocok lagi, maka dia akan bisa terdispersi kembali. Nah, itulah sifat yang disebut dengan reversible, dapat kembali lagi menjadi bentuk normal. Oke, itu gambarannya untuk sistem dispersi dalam farmasi fisik. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Saya izin bertanya mengenai sifat koloid tadi, yaitu salah satunya gerakan Brown, kalau nggak salah ya, Pak ya. Oh, yang ini, Pak. Gerakan Brown ini, tadi Bapak mengatakan bahwa partikel akan terus bergerak tidak beraturan karena adanya tumbukan. Berarti apakah gerakan ini dapat dihentikan dalam sifat ini, Pak? Dan apakah ada cara untuk menghentikan gerakan Brown ini, Pak? Itu, Pak. Kemudian yang kedua mengenai yang terakhir yang Bapak jelaskan, ketidakstabilan dari emulsi tadi, yaitu creaming, Pak. Kira-kira apa saja sih faktor yang mempengaruhi creaming tersebut, dan bagaimana sih agar kita bisa menanggulangi agar tidak terjadinya creaming itu. Oke. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi kalau gerak Brown itu gini ya. Kalau kita lihat geraknya, dia itu akan bertumbukan ketika ada ruang dan ketika ada energi bebas. Oke. Gerak Brown ini akan kita bahas juga sudah kita bahas di sini. Oke. Jadi di sini ada suatu sifat dari partikel. Ini bisa dilihat sini. Makin kecil partikel, makin luas permukaan, makin besar suspensi, makin besar luas permukaan suspensi. Luas permukaan suspensinya semakin besar, luas permukaan semakin besar, suspensinya cenderung tidak stabil. Kemudian dari kondisi itu, kalau partikelnya dia itu kecil dan berenergi tinggi, maka dia itu punya kesempatan untuk saling bergerak bebas. Inilah yang nantinya akan menjadi gerak Brown. Ya, ketika dia memiliki energi besar dan terus bergerak, maka dia itu nantinya secara normal, secara termodinamika, nantinya dia itu akan mengurangi luas permukaan total dengan cara memperkecil energi dan memperkecil energi bebas permukaan. Gerak Brown-nya akan berkurang ketika dia bertumbukan dan cenderung bergabung dengan partikel lainnya, sehingga dia menjadi suatu gumpalan yang besar. Oke, itu kata kuncinya. Jadi ketika dia menjadi suatu yang besar, maka energi bebasnya akan semakin kecil, ya, dan tumbukan dan gerak Brown itu tidak akan terjadi lagi, sehingga ukuran permukaan spesifik itu diperlukan dalam dalam upaya untuk mengurangi gerak Brown-nya tersebut. Jadi gerak Brown yang semakin minimum nantinya akan membuat kestabilannya lebih baik gitu. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah ketidakstabilan ya dari flokkulasi dan creaming. Jadi hampir sama sebetulnya. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh sifat-sifatnya, sifat-sifat dari
ketidakcampuran ya. Misalnya kita bicara sistem produksi, ada minyak dan air. Minyak dan air itu sudah pasti tidak akan bersatu kecuali tambahkan sesuatu yang bisa mencampurkan atau mengecilkan ukuran droplet dari minyak itu supaya bisa terlihat bercampur dalam air. Jadi untuk mengecilkan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan tegangan permukaan, melapisinya, dan membuat menambahkan partikel yang antar dua fasenya. Tapi yang paling umum adalah penambahan surfaktan. Deterjen pun bisa. Jadi misalnya kalau kita surfaktan atau deterjen, nanti dia akan menurunkan tegangan antar muka. Contoh paling gampangnya adalah menambahkan sabun pada minyak dan air, maka dia akan terlihat bercampur. Sifat dari sabun itu memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan yang sama dengan pada surfaktan. Surfaktan juga bekerja sama. Cuma kan kita nggak mungkin pakai sabun tuh. Jadi kita biasanya mencari bahan surfaktan atau bahan emulgator yang berasal dari surfaktan, gitu, yang bisa bersifat sebagai surfaktan. Oke, emulgator itu adalah nama bahan penyusun dalam formula. Surfaktan itu adalah sifat dari bahannya atau fungsinya. Gitu. Jadi sebetulnya emulgator itu bisa dibuat dari beberapa jenis surfaktan, gitu misalnya. Ya. Jadi untuk mencegah terjadinya ini bisa dilakukan dengan salah satunya memberikan food stabil, menurunkan tegangan permukaannya, atau bisa dengan mengecilkan ukurannya secara mekanikal. Jadi sehingga nanti kuncinya dia itu akan stabil dalam fase kita dan tidak dalam bentuk yang mengendap. Umumnya, kembali lagi ke konsep yang tadi, kalau ukurannya besar, maka dia akan cenderung, kalau ukuran partikelnya terlalu kecil, kalau dia ukuran partikelnya terlalu kecil, dia akan bertumbukan dan cenderung akan menjadi bentuk yang lebih besar, seperti ini. Ya. Menjadi bentuk lebih besar seperti ini, dan bentuk yang lebih besar ini nantinya akan bergabung lagi dan nantinya akan menjadi suatu endapan yang terlihat di bawah karena dia berat, maka dia akan terpisah fasenya. Untuk mencegah ini maka bisa dilakukan dengan penambahan emulgator atau surfaktan, gitu ya. Jadi hal yang kompleks lagi karena belum tegangan antar muka belum dijelaskan, jadi kita akan jadi kita sebut saja tegangan antar muka itu adalah kondisi di mana dia itu saling tolak menolak antara dua saling campur, itu tegangan antar muka. Kalau tegangan antar mukanya tinggi, dia akan terlihat saling tolak menolak, jadi dia itu nantinya akan cenderung terlihat sebagai dua fase. Jika ditambahkan suatu surfaktan, nantinya akan bisa terlihat saling bercampur karena dia itu dalam ukuran yang sesuai. Dalam ukuran yang sesuai, dia itu bisa terjaga tegangan permukaannya sehingga tidak mengelompok dan mengumpal menjadi bentuk yang teramati dalam bentuk creaming visible. Oke, semoga menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Kak. Ini semester 3 yang jadi semester 3 kan ya? Iya Pak, semester 3. Ya. Jadi ini adalah sifat-sifat fisik yang nantinya akan menjadi dasar dari formula. Jadi formula biasanya akan sangat mempertimbangkan farmasi fisik menjadi sebagai acuan dalam pencampuran. Ada pertanyaan lagi? Dan saya jawab kuisnya. Simple kok. Oke. Ada lagi kah pertanyaan?
enggak boleh diakhiri, Pak. Biasanya belum ada contoh. Oke, siap. Sudah ya. Kalau gitu kita akhiri ya. Saya mau lanjut ke kegiatan yang lain soalnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.